Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, siang ini kita mendengar kabar sukacita Injil yang bicara lagi tentang Yohanes Pembaptis. Yesus besok juga dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, merayakan pembaptisan Tuhan Minggu. Dan kita dengar dalam Injil siang ini, Yesus juga membaptis dengan murid-muridnya, dan Yohanes Pembaptis juga membaptis, juga punya banyak murid. Jadi di satu pihak Tuhan Yesus mempunyai murid, Yohanes Pembaptis juga mempunyai murid. Lalu tapi di dalam Injil mereka membaptis juga. Dan biasa dua murid itu seperti kita sekolah di sini, murid itu bangga, sekolahku yang paling baik, aku yang paling baik, aku yang paling baik. Dan memang mencoba para guru untuk memberi pengajaran yang paling baik, sehingga murid-muridnya bangga akan kesuksesan sekolah itu. Yang mencengangkan kita, Yohanes Pembaptis tadi mengatakan, biarlah Yesus yang semakin besar. Nah, nanti dalam Injil yang lain, Yohanes Pembaptis, silahkan datang murid-muridku ke Tuhan Yesus. Aku bukan Mesias, datang saja ke sana. Aku hanya mendahulinya. Biar aku yang tadi semakin kecil, harus semakin kecil. Mesias harus semakin besar. Dan saudara-saudariku, Mesias zaman sekarang masih dicari orang terus-menerus. Mesias itu penyelamat yang menebus, yang bisa mengatasi masalah-masalah hidup kita. Kalau kita hidupnya terpuruk, hidupnya kacau, selalu mencari Mesias yang menjadi pegangan hidup kita, yang menjadi penyelamat kita. Dan itu sampai sekarang orang, terutama di luar iman kita agama kita, masih mencari. Coba lihat gejala-gejala. Kalau ada orang yang merasa keturunan orang suci, mereka banyak pengikutnya. Maka orang-orang yang kurang kritis, kurang cerdas, mereka mengaku Mesias. Aku keturunan orang hebat, keturunan ini, keturunan nabi, keturunan ini. Pengikutnya banyak dan membuat sekolah, membuat asrama. Dan selalu terulang di negeri kita ini, karena mereka selalu ingin mencari Mesias, penyelamatku, pegangan hidupku. Karena aku mengalami di dunia ini ternyata maya itu mudah berubah. Sebentar senang, sebentar susah, sebentar sukses, sebentar berhasil, gagal, gak tetap. Nah, Mesias itu memberi kehidupan, kebahagiaan yang tetap, dan orang-orang di sekitar kita masih mencari, entah kaya, entah miskin, selalu mencari. Nah, kita bisa membayangkan satu pihak Yohanes Pembaptis, satu pihak Yesus, dan dua-duanya punya banyak murid banyak. Yang hebat, Yohanes Pembaptis datang saja. Murid-muridku, aku nggak punya murid,
nggak punya pengikut, tidak apa-apa. Aku bukan Mesias. Dia yang, Yesus itu yang datang ke sana. Dia harus menjadi besar, aku harus menjadi kecil. Kita bisa belajar dari Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis juga seperti kita, manusia. Dia mungkin hidupnya ya di kota besar di Yerusalem, tetapi kok tidak menemukan kebahagiaan yang sejati. Maka dia berlari, mengasingkan diri, mengundurkan diri di padang pasir. Makanannya dari alam yang menyediakan, dari madu, dari serangga, karena di kota besar itu banyak orang yang dicari hanya hal-hal material. Memang itu penting, kekayaan, jabatan, dan kesuksesan. Tetapi kadangkala itu semu dan tidak memberi rasa damai yang kadangkala manusia sangat membutuhkan, maka dia ke padang pasir. Nabi sebagai protes kehidupan di kota besar, di Yerusalem yang hiruk pikuk, orang bermain topeng, penuh sandiwara, saling menusuk kiri kanan, saling menjatuhkan satu sama lain, saling iri, cemburu, dan gak karu-karuan di kota besar itu. Tetapi kedamaian sejati tidak diterima di situ. Maka Yohanes Pembaptis di padang pasir, dan kita tahu, maka banyak murid, banyak orang datang ke sana minta dibaptis, dan Yesus pun juga dibaptis di sana. Saudara-saudariku, mari kita meneladan Yohanes Pembaptis dengan cara hidup kita masing-masing. Sebagai orang tua, aku hanya mengantar anak-anakku, biar anak-anakku yang semakin besar, aku yang semakin kecil. Kan kita menyadari anakku semakin besar, biar dia yang semakin besar. Yohanes Pembaptis ini Yesus yang semakin besar. Tetapi dengan sukacita, banyak orang tua yang mengantar anak-anaknya, kadang-kala masih gondeli, sudah melepaskan anaknya, ekornya masih dipegang, untuk ini. Nah, jadi kurang, biar dia semakin besar. Dia anak Tuhan. Kalau Yesus, memang dia Tuhan sendiri. Dan artinya mari kita tidak egois, hanya memikirkan dirinya, menjadi fokus. Aku yang minta dihormati, aku yang sukses, aku yang menjadi subjek, aku. Nah, kita yang semakin seperti Yohanes Pembaptis, biar yang lain menjadi subjek. Dia yang semakin besar, anak-anakku, istriku, suamiku, orang lain itu yang selalu nomor 1. Aku nomor 2, nomor 3, sudah gak apa-apa. Biar dia. Itu pengorbanan, rendah hati, dan tidak mudah. Apalagi zaman sekarang. Kita mendidik anak-anak kita, anakku harus ranking 1, ranking 2, ranking 1, ranking, maka ada saingan. Nah, kalau saingan ya mesti saling menjatuhkan, lalu mungkin iri, dengki, hidup kita gelisah. Karena selalu aku dan yang berhubungan dengan aku, anakku, aku, semua usahaku yang selalu nomor satu. Itu baik. Tetapi itu bukan tujuan, tapi supaya menjadi sarana, supaya aku bisa lebih melayani. Ini yang diharapkan Tuhan, jadi kekuasaan, kehormatan, kesuksesan, supaya aku bisa lebih melayani. Jadi ya banyak contoh orang-orang besar, tapi dia supaya aku menjadi orang besar bisa lebih melayani, tidak untuk
minta dilayani, minta dihormati, itu repot. Aku maka condong untuk pembesar macam itu, orang yang punya jabatan itu. Kemudian yang lain menjadi saingan, kalau bisa saya bunuh dia, ini dia. Tapi kalau semakin melayani, aku bisa memberdayakan, membuat anak-anakku, istriku, suamiku berdaya, bisa lebih hidup. Karena apa? Ya fokusnya bukan pada diriku, pada orang lain, dan orang lain ya saya melihat Tuhan hadir di orang lain itu. Jadi memang kita ya Yesus yang selalu nomor satu, bagus, tapi Yesus yang nampak di dalam diri sesamaku yang gak perlu jauh-jauh ya, istriku, anakku, suamiku, tetanggaku, dan karyawanku, biar dia semakin berdaya. Dia gembira, berdaya, aku semakin juga berdaya. Maka Yohanes Pembaptis ya hanya mengantar. Dia sampai pengorbanan, menjadi kecil, hidup dalam kesunyian, dalam kesendirian. Lama-lama Yesus muncul, tak dikenal lagi, bahkan dibunuh karena memberi kesaksian tentang kebenaran, berani menegur raja. Itu tidak mudah, tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita tadi disebut dalam bacaan pertama, ya kita anak Tuhan diberi apa yang kita butuhkan dalam hidup di dunia ini. Kita diberi apa yang disempurnakan, yang kita perlukan, sehingga hidup kita sukacita. Bukan karena tidak rela, lalu menggerutu, tapi selalu dengan sukacita. Meskipun tanpa dikenal orang, biarlah Tuhan yang mengenal aku. Karena yang nomor satu adalah Tuhanku. Saudara-saudariku, dalam masa tahun baru ini mari kita buat skala prioritas. Ya, kita selalu meluangkan waktu untuk berdoa. Yang nomor satu siapa? Ya, Tuhanku. Imanku pada Tuhan Yesus. Itu yang langgeng, yang abadi. Semua tidak abadi. Hidupku juga. Tapi yang abadi, yang memberi kebahagiaan abadi ya Tuhanku. Maka semua apa saja kembali kepada Tuhanku. Mari dalam memasuki tahun baru itu kalau kita mengalami apa saja, hidup kita bingung, nggak tahu orientasi, bertanyalah kepada Tuhan. Dan ini ada rumah puspita, adorasi abadi. Tuhan, apa kehendak-Mu terhadap aku? Tanyakan. Entah dalam apa saja, membuat keputusan dalam usaha, di dalam apa saja, langkah-langkah hidup kita, terutama kita dalam masa kebingungan, dalam Tuhan, kehendak-Mu apa terhadap diriku pribadi ini? Nah, itu nomor satu Tuhan. Kebanyakan kita akan menurut pikiranku, pendapatku, ini. Itu juga baik, tetapi ya mari skala prioritas itu nomor satu Tuhanku. Dan nomor dua ya sesamaku. Istriku, suamiku, anak-anakku. Zaman ini ya zaman yang banyak cobaan dan tidak mudah, kesetiaan mahal. Jadi kadang-kala orang keluarga mudah pisah, mudah ini. Meskipun gereja melarang untuk cerai, tetapi ya alasannya manusia sangat pintar. Nah, kalau memikirkan anakku, suamiku, istriku, orang lain menjadi nomor dua, kan kita berpikir. Kalau aku memutuskan pisah pada istriku, suamiku, anak-anakku bagaimana ya? Dia tidak mungkin menjadi besar karena mengalami ya trauma. Bapak ibunya pisah. Itu memikirkan orang lain yang dekat ya anak-anakku, istriku, suamiku. Wah, tapi saya tidak kerasan, tidak dengan istriku, dengan suamiku, dengan orang-orang sekantorku. Kalau aku pindah kantor, aku tidak kerasan.
Nah, untuk itu aku berani berpuasa mati raga, mematikan perasaan-perasaan yang sungguh tidak enak gitu. Itu mati raga. Saya tidak cocok pada pimpinanku, pada istrinya. Perasaanku tidak nyaman, matikan itu. Itu hanya perasaan. Aku matikan. Itu mati raga. Dan bukan kemudian memikirkan perasaanku atau memikirkan orang lain. Sehingga yang menjadi subjek orang lain. Lalu yang ketiga, biarlah diriku, ya. Baru mikirkan diriku. Dengan demikian, hidup kita akan sukacita. Sukacita tidak kemudian karena hartaku banyak, karena ini. Banyak orang mengalami itu. Semua ada, tetapi kok hidupku masih kering, kerontang ini ya. Tidak sukacita, malah berbeban berat. Ya karena Tuhan tidak diikut campur dalam kehidupan itu. Kalau Tuhan yang nomor satu, ya kita akan selalu menjadi pegangan hidupku. Imanku, yang lain bisa lenyap, yang lain tetapi Tuhan selalu yang ku pegang erat-erat. Menjadi hartaku yang langgeng, yang abadi. Semua bisa lenyap. Ini pelajaran yang bisa kita petik dari Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis kan seperti kita manusia. Kalau ya kita sering membayangkan Yesus kan dari Roh Kudus. Ya, jadi ya, kadang-kadang kan kita punya pikiran itu Yesus kan dari Roh Kudus. Tapi Yohanes Pembaptis manusia dan dia bisa. Dia bisa. Saya mau menekankan lagi saudara-saudariku, mari kita raihlah sukses. Raihlah nama besar. Biar ya, dan nama besar, jabatan besar semua, tapi demi melayani selalu untuk melayani sesamaku, bukan supaya aku yang minta dihormati, minta dipuja, dipuji, tetapi supaya Allah dengan aku meraih jabatan, kekayaan besar, biar Allah yang semakin besar. Dan Tuhan akan membuat kita sukacita dengan ya damai sejahtera itu. Hubunganku dengan Tuhan salom, bagus, beres. Hubunganku dengan sesama beres, dengan itulah sukacita. Sukacita yang ya kita boleh mencicipi sukacita surgawi itu di sini. Sukacita dan kita mohon rahmat juga semakin rendah hati supaya nama Tuhan selalu dimuliakan, nama Tuhan. Dan di adorasi ini kita berdoa dalam hening, membiarkan Tuhan bersabda, Tuhan cerita kepadaku. Setelah dari doa adorasi kan kita merasa ada kesejukan, kedamaian, keheningan yang mengalir, dan kadang-kala di situ Tuhan akan memberi apa yang kita butuhkan sebagai murid-muridnya. Ya boleh saja, tetapi misalnya di depan sakramen kudus kita berdoa banyak, doa baca ini selalu puji syukur dari halaman pertama sampai ketiga selesai. Tuhan disuruh mendengarkan atau apa? Ya lebih baik kita hening, duduk hening di depan Tuhan, membiarkan Tuhan datang, menyapa kita, memberitahu kita kehendaknya, memberi kita apa yang kita butuhkan. Karena dia yang paling besar. Kalau kita sombong itu tinggi, nggak ada yang mengalir. Tapi kalau dia yang nomor satu tadi prioritas hidup, dia kan mengalir. Mengalir seperti Yohanes dalam Injilnya, pada mulanya adalah sabda, mencipta hari pertama, nanti kalau pasca hari kedua, semua dari terang itu. Maka tadi Tuhan nomor satu. Dia akan mengalir, dan kalau kita rendah hati kan apa yang kita butuhkan, dan Tuhan tahu seperti bacaan pertama tadi apa yang dibutuhkan. Kebutuhan pokok ya Tuhan akan memberi, harus mengalir. Maksudkan dia yang nomor satu, bukan aku yang nomor satu. Sobiet ya Tuhan yang ya kita kering kerontang lama-lama ya seperti musim kemarau, kering rumput itu.
mudah terbakar, mudah marah, emosi, terus. Tapi kalau kita rendah hati, Tuhan yang nomor satu. Coba Anda merenungkan yang nomor satu dalam hidupku tahun kemarin apa? Kekayaanku, waktuku habis untuk mengejar suksesku. Itu baik juga, tetapi hendaknya itu untuk melayani Tuhan. Yang nomor satu. Sekali lagi itu tidak mudah. Tetapi kita mohon rahmat sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan memberi apa yang kita butuhkan dalam hidup supaya hidup kita sukacita yang langgeng. Amin.